Tidak terasa sudah akhir tahun di tahun 2025 ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan sudah memberkati kita, sudah melawat kita, sudah menyelesaikan setiap persoalan kita. Kita dalam beberapa jam ke depan akan menyongsong tahun 2020. Saya percaya ketika setiap persoalan, mungkin setiap doa-doa yang belum dijawab, Tuhan akan menjawab di tahun 2020. Saya percaya berkat di 2020 akan lebih besar daripada di tahun 2020. Saya percaya karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diurapi Tuhan. Karena kita adalah bencana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang puja Tuhan. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami akan melaksanakan acara ibadah tutup tahun Tuhan di tahun 2025 ini yang sangat indah. Dan kami akan menyongsong di tahun 2026 dengan penuh semangat, dengan penuh rasa sukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau lahir ke dunia ini bukan sebagai bayi lagi Tuhan. Kami percaya di 2026 ke depan Tuhan, Kau akan menyertai kami, Kau akan melawati kami semuanya. Urapi pimpin kami semuanya Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang terberkati semuanya. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Glory haleluya. Amin.
jiwaku, keterangan di batinku, ada dalam hadiratku, ku menyembahmu. Bersujudku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku
bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bercanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pendataan lawat kami Tuhan. Sungguh pujian bagi Tuhan. Biarlah kami menjadi bejana-bejana-Mu Tuhan. Seluruh pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di tangan 2026. Kami percaya ketika kami angkat tangan, Kau yang akan turun tangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Glory, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Hari ini siapa yang merasa terberkati? Angkat tangan semuanya. Karena tahun ini adalah ibadah akhir tahun, mari kita berdiri dan mari kita berbanyak untuk Tuhan Yesus. Karena Yesus yang kasih jiwa kita semuanya. Dia yang menyelesaikan semua urusan kita. Haleluya. Jiwaku sungguh ku percaya Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa-Mu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan angkatlah pujian
goyangannya nggak ada. Harus ada goyangannya. Karena kita sudah diberkati, karena kita sudah diberikan banyak berkat sama Tuhan. Waktu bilang suka-suka Tuhan, kita goyang sama-sama. Haleluya. Hoi. Yang goyang di depan dong. Oke, kita sambung lagi dengan satu pujian berkat anak cucunya. Begitu besar kasih Allah pada kita.
sudah kita naikkan, penyembahan sudah kita naikkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan hati kita, biarlah Tuhan mengubahkan setiap hidup kita, biarlah firman yang disampaikan dapat tertanam di dalam kehidupan hati kita, sehingga kita dapat melakukan untuk menjadi anak-anak terang. Glory, haleluya Tuhan.
Kiranya Tuhan, Kau lingkupi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan bukan dari kata-katanya, melainkan dari perkataan-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat dikuatkan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kita beribadah di tahun 2025. Beberapa jam kemudian kita akan menyongsong tahun 2026 yang masih anak-anak akan bertambah dewasa, yang dewasa akan bertambah tua. Dewasa ya, dewasa itu ada 3 fase ya, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Jadi kalau dewasa awal itu sekitar umur 17 sampai sekitar umur 30-an, jadi itu 35. Saya baca bukunya, dan kalau dewasa tengah itu 35 sampai 50, dan dewasa akhir itu 50 sampai habis. Dewasa tengah itu sampai 55 sampai 60. Nah, dewasa akhir 60 sampai akhir. Nah, jadi seberapapun waktu yang Tuhan berikan buat kita, mari gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin bagaimana kehidupan kita berarti. Dan kalau kita hidup ya tetap apa yang menjadi bagian kita, ini loh, tema ini tidak boleh berubah dalam kehidupan kita, harus sama, tetap merasa sukacita. Jadi meskipun usianya dewasa akhir, nah wajahnya itu dewasa awal, nah saya tetap awet, nah, karena apa? Hidupnya penuh sukacita ya. Jadi jangan, mulai sebentar lagi ya, mulai tahun 2026 harus bersukacita ya, karena kalau kita sukacita itu dari kita itu bersemangat ya, semangat mengalahkan penderitaan ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita sampai nanti tahun 2026, nanti Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati sukacita dari Tuhan. Saya tadi kaget ada kita, saudara kita dipanggil Tuhan, umurnya pas 50 tahun ya. Jadi
di akhir tahun 2025. Ya. Tanggal 25 Desember saya punya teman guru itu umurnya baru 32 tahun, laki-laki, masih bujang, guru mahasiswa saya dipanggil Tuhan. 3 hari kemudian ada teman lagi yang meninggal, umur 49 tahun meninggal. Tanggal kemarin kalau tidak salah. Terus baru hari ini, ya kita tidak tahu waktu Tuhan kita diberikan berapa lama sama Tuhan hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita ada di dunia, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kalau kita sudah dipilih jadi anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan apa yang menjadi bagian kita. Di lagu terakhir dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Siapa yang tak mau? Siapa yang tidak mau? Ada yang angkat tangan. Kalau siapa yang mau? Banyak ya. Kan tapi nggak mau tinggi-tinggi ya. Siapa yang mau diberkati berlimpah-limpah? Wah, saya salah. Saya salah dari guru ya. Semua yang pasti mau diberkati ya. Kalau nggak mau diberkati, nggak ada ya, nggak ada mungkin. Karena orang pasti ingin diberkati. Nah, tapi berkat ini bukan berupa hanya nanti pasti pikiran kita sugih, ya, kayak gitu ya, sehat, bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau kita diberkati pasti senang ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan. Di akhir tahun ini kita mau tetap belajar bagaimana kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Mari sama-sama kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal 2. Saya tertarik dengan kisah ini. Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar dan membaca dan tahu kisahnya tentang perkawinan di Kana. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca di ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca di ayat genap. Dan di ayat ganjil terakhir kita akan baca bersama-sama. Tidak ketemu ya, kalau tidak ketemu lihat di depan. Yohanes pasal 2 ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatmu belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 pakaian yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Siapa orang menggunakan anggur yang baik kamu, dan setelah berpuas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Demikianlah pembacaan kita dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca kitab ini pasti berhubungan dengan perkawinan dan mukjizat. Ya, karena memang judulnya perkawinan di Kana. Namun saya akan membahas dalam sesuai dengan tema Natal yang kita ambil ya. Dan ini merupakan tema yang menjadi menjadi pegangan kita untuk di tahun ke depan. Kehidupan kita harus penuh sukacita. Kalau orang dunia, para pakar ekonomi meramalkan bahwa tahun 2026 ini adalah tahun yang sukar, ya, perekonomian sudah mulai lesu, pokoknya tahun yang lebih sulit daripada tahun 2025. Tetapi apapun yang terjadi, sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan roh sukacita, ya. Waktu saya menyampaikan di hari Natal bahwa sukacita itu berbeda dengan bahagia. Diperjelas lagi oleh Mbak Hendra, sukacita dan bahagia itu dua hal yang berbeda juga, ya. Kalau kita mendapatkan hadiah, ya pasti seneng, ya. Kalau Natal itu yang paling seneng siapa? Anak-anak, dia dapat hadiah. Tapi kalau sudah dibuka hadiahnya, bahkan kalau sudah dipakai, kemudian bahkan rusak, bahagianya akan hilang. Kalau kita jalan-jalan, kan ini liburan ya, liburan, seneng ya lihat pemandangan, atau kita bermain apa, atau makan apa, kita bahagia bisa kumpul bersama keluarga. Tetapi kalau sudah pulang, sudah yang kalau saya kan lagi didatengin ya, mereka mudik di sini ya. Nanti kalau sudah balik lagi semuanya, bahagianya hilang, ya. Tapi kalau sukacita itu tidak tergantung dengan keadaan. Jadi kita akan melihat di sini yang menjadi pokok bahasan tentang perkawinan di Kana ini adalah mukjizat yang dilakukan Yesus pertama kali, yaitu apa? Air menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara pernah minum anggur? Pernah lah. Setiap minggu pertama kita minum anggur, ya. Jadi kalau orang yang biasa minum anggur itu kalau itu buat jamu ya, buat jamu untuk badannya sehat. Tapi kalau kebanyakan bisa ngelantur, mabuk. Nah, tapi di dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, anggur itu adalah simbol sukacita, simbol kelimpahan. Jadi kalau orang mengadakan pesta tidak ada anggurnya, berarti gak afdol, tidak dianggap memalukan, ya. Jadi anggur itu adalah sumber sukacita. Anggur itu juga adalah berkat Allah. Nah, jadi kalau sampai pemimpin pesta itu, orang yang mengadakan pesta itu sampai kehabisan anggur, itu adalah apa? Itu adalah situasi yang sangat genting. Kalau kita di sini kalau ada pesta itu kan pasti makan ya. Jadi kalau makannya tamunya banyak, terus makanannya tinggal sedikit, waduh pasti gopo dia pak gitu, kok mau opo gitu ya. Nah, pasti gopo kabeh gitu ya. Nah, kalau di tradisi Yahudi itu yang penting adalah anggurnya, ya. Jadi kalau anggurnya habis, wah bingung. Nah, kalau anggurnya yang baik itu habis, biasanya mereka ambil anggur yang sisa yang dia ada tapi anggurnya kurang bagus. Nah,
pada saat itu ketika si pemilik pesta mengundang Ibu Yesus, kemudian mengundang Yesus juga ya, Yesus dan murid-muridnya diundang. Nah, saya yakin si yang punya gawe ini dia nggak punya pikiran macam-macam. Ya dia hanya mengundang Yesus dan murid-muridnya termasuk ibunya. Mungkin di sini ceritakan bahwa si Maria ibu Yesus itu kenal baik dengan yang pemilik pesta, sehingga dia kalau orang kenal baik itu kan sampai ke belakang-belakang gitu ya. Kalau kita berkunjung ke saudara kita itu, kita pasti kalau pesta itu di rumahnya itu kan nggak mungkin kita di ruang depan gitu ya, pasti kita masuk ya, masuk lihat ya, mau tanya-tanya apa. Nah, Maria itu masuk dan dia mengetahui kejadian mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Dan yang terjadi adalah Maria tahu siapa Yesus. Makanya dia ngomong apa? Mereka kehabisan anggur. Maria ngomong sama Yesus. Terus Yesus berkata apa? Mau apakah engkau dari aku ibu ya? Waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Maria tidak peduli bahwa Yesus itu belum saatnya menunjukkan dia adalah Tuhan. Dia tidak peduli. Yang dia tahu bahwa Yesus yang dia lahirkan itu adalah benih Roh Kudus, Anak Allah. Makanya dia sampaikan pada Yesus. Dan yang terjadi adalah yang kita tahu, Maria memberi perintah kepada pelayan. Apa yang dikatakannya lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat di sini bagaimana caranya agar sukacita itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya menyampaikan waktu di kitab Lukas itu ada 3 bagian. Masih ingat yang pertama apa? Kalau kita ingin mendapatkan sukacita, halo? Lali. Yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita mempercayai Yesus adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat kita. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja, Mesias. Ya. Yang ketiga adalah Yesus adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mempercayai Yesus adalah juru selamat, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, maka ada sukacita ketika kita berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, bagaimana caranya kehidupan kita sukacita itu ya tetap ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biasanya orang kalau sudah diberkati, orang kalau sudah senang hidupnya, itu lupa sama Tuhan. Bener ya? Oh enggak. Kalau di sini nggak ada, di sana. Kalau orang itu sudah mulai diberkati, sudah pokoknya yang dulu kalau susah cari Tuhan, kalau kalau ada masalah ya pasti cari Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati ya, sudah mulai Tuhan seta ya, apalagi kalau sudah sibuk ya dengan urusan berhubungan dengan duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biasanya kalau orang sudah hidupnya enak itu mereka jarang mengundang Tuhan ya, jarang ingat dengan Tuhan. Tetapi orang yang punya pesta ini, dia lagi senang, dia undang Tuhan. Jadi yang pertama dalam kehidupan kita, di ayat kedua,
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ketika hidup kita senang ataupun tidak senang, susah maupun senang, undang Yesus dalam hidup kita. Libatkan Dia dalam segala langkah kita, ya. Jadi ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, saudara, orang ketika diberkati, ketika kaya, itu seringkali dia merasa bahwa kehidupannya itu baik-baik saja. Setiap kali yang dia omongkan itu adalah perkataan yang benar. Jadi ketika dia berperilaku, dia berkata, itu merasa bahwa dia benar. Ya, Bapak Ibu kalau lihat bos-bos itu kadang-kadang kalau dia sudah ini ya, kadang-kadang dia berkata-kata itu sama anak buahnya itu kadang-kadang kasar, menyakitkan gitu ya. Kalau kita lihat itu, kadang-kadang karena saya juga pernah jadi anak buah gitu ya. Ya, kalau sudah marah tuh waduh gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika kita itu berada di atas, kita nggak sadar bahwa kita juga punya kelemahan. Ketika Tuhan berkati kita itu juga ada hal yang sesuatu yang nggak sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang itu diberkati, itu berarti bukan berarti orang itu sempurna, Bapak Ibu. Bukan berarti orang itu baik, bukan berarti orang itu paling benar. Udah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang diberkati, orang kaya, orang yang pokoknya apa-apa sudah ada, apa-apa enak gitu ya, bukan berarti orang itu benar hidupnya. Ada hal-hal dalam hidupannya yang dia nggak sadar dia itu ada kekurangan. Makanya ketika dalam keadaan kita diberkati, kita undang Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan senang pun jangan lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya ingat orang-orang kalau lagi ada masalah datang WA saya, Mbak Maria, tolong doakan saya gini. Ya. Tapi kalau sudah, ya bukan saya ini ya. Tapi kalau ini, wah datang gereja duluan ya, itu apa gitu ya. Tapi kalau sudah diberkati, Mbak Maria, minta maaf ya, hari Minggu saya tidak ke gereja karena lagi diajak teman ini gitu ya. Ya tidak apa-apa. Ini kan gereja, kalau sekolah tak kasih nilai ya. Kalau murid saya langsung, oh nggak masuk. Tanyakan pada murid saya itu kalau nggak masuk, ya. Jadi kalau sudah diberkati, itu kadang-kadang orang itu merasa bahwa dia sudah sempurna. Ya. Jadi dia memperlakukan orang lain itu semaunya sendiri. Nah, melalui firman ini kita diingatkan bahwa kalau kita datang, kalau kita lagi diberkati Tuhan, makanya tadi siapa yang mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, angkat tangan. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita diberkati, jangan lupakan tuh undang Dia dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita sudah diberkati, kita tetap jadi pribadi yang rendah hati. Kita jadi pribadi yang tetap baik sama orang, tetap setia kepada Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, kalau kita senang, ada hal-hal yang kita tidak tahu, kita mengalami kekurangan kasih, ya. Kita tidak mengasihi sesama kita, ya, karena kita menganggap bahwa saya lebih tinggi, saya lebih pintar, saya lebih kaya dari orang lain. Kita tidak mengasihi mereka. Kita kekurangan kesabaran. Kita nggak sabar sama orang, ya. Masuk ini gak iso, ya. Karena kita merasa sudah bisa. Ya, seringkali kalau ini, saya dulu kalau jadi pegawai baru gitu ya, terus dia minta diajarin, mesti diomelin, kene gak iso. Nah, kan orang baru memang banyak belajar, ya. Kita kekurangan kesabaran, terus kekurangan apa lagi Bapak Ibu? Kekurangan penguasaan diri.
Seringkali kalau sudah ngomong, seringkali kalau sudah ini melakukan sesuatu itu kita tuh gak ada remnya. Nah, makanya kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita undang Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu membuat apa yang kurang itu diberi kepada kita. Meskipun kita kaya, ya, kita memiliki kasih pada sesama, mengasihi orang lain. Meskipun kalau dalam keadaan apapun kita lihat orang itu meskipun menjengkelkan, meskipun rasanya itu kudu opo gitu, kita punya kasih, kita mengasihi mereka. Ya. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita undang Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesabaran. Kesabaran itu tidak ada limitnya, gak ada batas waktunya. Ya, kalau ada batasnya berarti apa? Tidak sabar. Ya, tidak sabar. Jadi kita perlu Tuhan untuk membuat kita itu menjadi pribadi yang sabar. Ya. Kita undang Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberikan kita roh kesabaran. Yang selanjutnya adalah apa? Kita minta Tuhan memberikan kita roh penguasaan diri. Ya. Itu bisa menguasai mulut kita, kadang-kadang ngomongnya ngeluh, mata kita, ya. Kalau sudah ini ya, tangan, kaki, semua yang ada pada kita itu kita minta Tuhan turun campur tangan supaya kita tidak melakukan hal yang kebablasan, hal yang nggak benar. Dan yang terakhir biasanya orang yang lagi diberkati Tuhan itu biasanya apa? Tinggi hati, sombong, kayak mantra itu sombong banget. Ya. Kita minta Tuhan, kita undang Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang apa? Rendah. Ya. Meskipun kita diberkati, ya, meskipun kita lagi diangkat Tuhan, ya mungkin dari segi ekonomi, jabatan, kepandaian, atau mungkin kadang-kadang ya minta maaf yang badannya tinggi, oh kamu pendek, yang badannya pendek, kamu ketinggian gitu ya. Tetap rendah hati, ya. Jadi ketika kita diberkati, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau apa? Kita undang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dia akan memperlengkapi kita apa yang menjadi kekurangan kita. Ya. Dia akan memenuhi dengan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi mengundang Yesus. Kalau kita undang Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi kalau sudah ada kasih, kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri, buah-buah roh, ya, dan sukacita itu ada di dalamnya. Amin. Dalam menjadi pribadi yang bersukacita. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita, ya, agar sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Selain kita undang Yesus dalam kehidupan kita, yang kedua adalah melakukan firman-Nya. Ketika Maria menyampaikan hal itu kepada Yesus, Yesus bilang, belum saatnya Ibu. Langsung Maria ngomong sama pelayan, apa yang disampaikan lakukan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan harus dilakukan. Kelihatannya mustahil, pasti pelayan itu bingung. Kok aku digongkan nyedoh banyu? Tapi mereka tidak protes. Saya seringkali protes sama Tuhan, kok di sini? Tuhan kok suruh saya begini? Tapi menjadi seorang pelayan itu adalah orang yang tidak bisa protes. Bapak Ibu yang bekerja, kalau disuruh bos, protes nggak?
protes dong kalau tidak sesuai job desk-nya, ya kan? Kalau tidak sesuai kapasitasnya yang harus dikerjakan, protes, ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, ya, kalau bos kita itu memang manusia biasa, artinya mereka juga memiliki kelemahan, kekurangan. Ya. Kadang kalau nyuruh itu ya sakarpin itu, ya, apalagi bos nanggung itu. Tapi kalau Tuhan kita, ya, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Makanya ketika Tuhan memberikan perintah melalui firman-Nya, apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang ingin Tuhan kita perbuat untuk Tuhan, lakukan Bapak Ibu. Meskipun itu hal yang mustahil, meskipun itu hal yang tidak mungkin, mari lakukan itu dengan penuh sukacita. Ya. Saya percaya pelayan itu somantai ya. Ketika disuruh Maria, kamu kerjakan ya, disuruh apa kerjakan. Pokoknya gak usah tanya. Ya, semua antai dia. Terus Tuhan bilang apa? Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Diisi, karena dia pelayan disuruh, ya, diisi. Kemudian apa? Setelah diisi penuh, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ketika para pelayan itu mendengar perintah dan melakukannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pemimpin pesta ketika dia ngicipi, anggurnya itu luar biasa. Apa yang dikatakan di ayat 10? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Biasanya setiap orang mengadakan pesta itu yang baik dulu, baru setelah selesai orang sudah puas, baru yang gak enak baru keluar. Tapi anggur tetap ada keluar. Tetapi ini, ya, si pemilik pesta itu pasti gak sadar juga, gak tahu. Kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, ada hal yang kurang benar di dalam kehidupan kita, ya. Ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan penuhkan, memberikan apa yang menjadi kekurangan kita. Ketika Tuhan berikan, dan kita melakukan bagian kita, maka Tuhan memberikan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Di dalam 2 Korintus ya, 2 ayat bilang, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah didengar oleh telinga, itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan memberkati ketika Tuhan membuat mukjizat, memberkati pemilik pesta yang mengundang Dia, tidak mempermalukan, ya, tidak membuat malu si pemilik pesta. Jadi ketika menurut perintahnya, ya, meskipun tidak masuk akal, sebagai orang percaya kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam kitab Ulangan pasal 28, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau
kita sudah mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, ikut campur di dalam kehidupan kita, ya, berarti kita harus tunduk akan perintahnya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kehidupan kita. Maka ayatnya tadi menyatakan lagi, segala berkat ini akan datang kepada. Di ayat 1 terus, ayat 1 Ulangan pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia berarti setia itu terus, ya. Segala perintahnya yang ku sampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan seterusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 3 dan seterusnya, nanti ada berkat yang luar biasa yang diterima. Jadi ketika Tuhan izinkan keadaan kita menjadi baik, ya, Tuhan berkati kita limpah-limpah, tetap libatkan Tuhan di dalamnya, ya. Jangan hanya waktu susah cari Tuhan, ya. Kan orang kalau bahkan kalau Bapak Ibu tak berpengharapan, kalau Bapak Ibu lagi punya masalah beban berat, ya, marilah kepadaku yang lemah, letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Ya, memang. Tapi dalam keadaan yang diberkati, tetap carilah Tuhan. Libatkan Tuhan. Ya, saya percaya di tahun 2026 ini ada hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu meyakini, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Apa menjadi kebutuhan kita? Tuhan lebih tahu daripada yang kita inginkan, ya, daripada yang kita perlukan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap hari, setiap bangun pagi, undang Yesus masuk. Tuhan Yesus, campur tanganlah, ya, ikutlah di dalam setiap urusan saya, ya, setiap hari, ya, di dalam segala apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita libatkan Yesus dalam kehidupan kita, maka Dia akan berperkara luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita, bagaimana kalau kita melakukan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan? Mari kita mulai membaca firman Tuhan lebih banyak lagi di tahun 2026, ya, lebih setia membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara Tuhan, di tahun 2026 ini ada orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, ya, melayani di banyak bidang, ya. Biarlah di tahun 2026 ini Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, melakukan perintah Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, agar ketika kita diberkati, ya, tidak hanya secara jasmani, tetapi kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga sukacita yang dari Tuhan itu terus mengalir, ya. Jadi kalau tahun ini kita kehilangan sukacita dan harapan, mari datanglah kepada Yesus, undang Dia di dalam hidup kita, ya. Ketika ada masalah yang tidak kunjung selesai, ya, undang Yesus. Ketika kita diberkati, tetap undang Yesus. Ketika kita mengundang Yesus, Dia akan bercampur tangan dalam kehidupan kita. Kami bisa kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi momen kita
mengingat sepanjang tahun yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, sepanjang tahun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sampai hari ini, betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia sangat memperdulikan kehidupan kita. Maka kalau kita ada sampai saat ini, Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang ingin Tuhan berikan lebih lagi tahun depan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, ya. Tetap libatkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Maka apa yang disampaikan oleh pelayan pemimpin pesta, kalau orang biasanya memberikan anggur yang baik dulu, baru yang kurang baik, tapi kamu punya yang baik sampai yang terakhir. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kemarin tahun ini 2025 kita dapat yang baik dari Tuhan, seterusnya kita juga akan mendapatkan itu bahkan lebih baik daripada Tuhan. Jadi kalau kita sudah lewati tahun ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya ini berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, mengingatkan kami sukacita yang tetap ada dalam kehidupan kami ketika kami mengundang Engkau di dalam setiap kehidupan kami, baik ada senang maupun tidak senang, baik keadaan susah ataupun keadaan kami diberkati. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan, untuk kami lakukan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin di tahun yang akan datang, Tuhan akan nyatakan sukacita lebih lagi, dan sukacita itu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus meteraikan firman pada setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Biarlah mereka semakin memahami dan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan ke Puji nama Tuhan, sambungan yang ke tahun yang indah, perkawinan di Kana bagi intinya di tahun 2026 kita harus terus undang Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ucap syukur kami terus boleh kami terima. Banyak berkat yang daripada-Mu boleh kami terima Tuhan. Biarlah sedikit kami mengerjakan Tuhan berkat yang Kau berikan untuk kebaikan gereja Tuhan. Ucap syukur kami berkat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Mari kita pujikan berkat anak cucu. Miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya.
cucunya pasti dia akan meminta-minta. Karena menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Dan cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih supaya tidak memberikan saudara sekalian. Saatnya kita kembalikan khotbah Jumat. Kesaksian, ya, mungkin ada ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati. Saya rasa sudah terberkati semuanya di tahun 2020. Banyak berkat, nggak harus berupa materi. Monggo, saya persilakan. Perwakilan wilayah, saya panggil dari yang jauh dulu, dari Karangguri. Karangguri, tepuk tangan dulu. Monggo silakan. Perwakilan dari Karangguri. Banyak yang datang kok. Banyak. Ayo. Pak Musa. Monggo. Monggo Pak Musa. Ini sesuai bumi. Monggo Pak Musa. Atau Mbak Nina, Mbak Yuli, Pak Nardi. Banyak. Excel. Monggo. Mas. Lu ayo. Mosok 2025 sudah diberkati banyak. Enggak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ayo Pak Nardi, Bu Yuli, Mbak Nina, Pak Kris, Pak Musa. Nanti urut. Terus ke Bogi, ke Pekarungan, terakhir ke Bonagung. Monggo. Siapa? Bu Ina? Bu Yuli. Tak lihat dari tadi Bu Yuli. Monggo Bu Yuli. Amin, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Oh, berkat. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini saya boleh ada di sini ya. Sekalian mau mewakili dari kelompok Karangguri, juga untuk keluarga saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan kalau saya tahun ini selama tahun 2025 Tuhan sudah memberikan banyak berkat-Nya ya dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan kami ya. Kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, sukacita dalam kehidupan kami ya sampai saat ini. Kami bersyukur kami boleh sehat. Ya wajar ya kalau flu, pilek, ya itu wajar. Puji Tuhan ya, kami semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau sampai saat ini juga kami masih boleh setia pada Tuhan, itu juga karena Tuhan yang sudah menganugerahkan itu semua untuk kami ya. Terima kasih. Kami sangat bersyukur atas segala yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Untuk tahun depan ya, kami berharap kami
kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap percaya, berserah penuh kepadanya. Apapun yang terjadi, kami hanya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kami semua. Terima kasih. Dari Bogi ini buahnya ini, ada Pak Indra, Bu Aris, Pak Yono, Guru, Bu Mohar, buahnya ini, ayo, harus lebih daripada satu. Monggo, dimulai dari Bu Aris dulu. Gak apa-apa. Monggo Bu Aris. Loh, kalau sudah diberkati harus disaksikan. Gak apa-apa, ada tisunya. Monggo. Silakan, Pak Indra, Bu Yami. Monggo. Pak Indra, Mas Yono, Ohar. Ayo, nggak boleh lebih. Karena sudah, berarti ini Bogi minimal harus 4. Harus 4 ini. Ayo, 4. Silakan dari perwakilan Bogi 4 orang untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ayo monggo. Buahnya ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30. Banyak ini. Ayo. Monggo. Siapa? Bu Aris dulu, Bu Aris. Ayo Bu Aris. Yang mengawali ayo Bu Aris. Monggo Bu Aris. Masa saya harus di situ? Monggo. Gak boleh, gak apa-apa nangis, ada tisunya. Shalom. Apa ya yang mau disaksikan? Banyak soalnya untuk keluarga saya. Sejak ditinggal suami saya itu tiap Natal selalu ada apa ya? Ada kejutan atau ada apapun lah, tapi semua itu mesti nangis. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 ini saya tidak cengeng. Soalnya Bu Maria itu mesti selalu bilang saya tidak boleh cengeng, tapi saya tetap aja cengeng. Saya mau apa ya? Kedepannya itu pengendalian diri untuk anak-anak saya, supaya saya tidak jahat gitu loh. Maksudnya tidak selalu marah untuk anak saya gitu. Saya mau apa? Diberi Tuhan untuk tahun 2026 ini pengendalian diri yang disampaikan tadi Bu Maria itu angel asli nih Ance nih. Tapi ya bagaimana ya? Saya tetap berusaha, selalu berusaha. Dari awal saya masuk ke sini itu saya selalu ngeyel. Kalau Bu Pendeta bilang Bu Yusuf itu saya selalu ngeyel. Dan saya tetap berusaha, tapi tetap ngeyel. Dan puji Tuhan ya, mungkin tambah tua. Jadi saya itu bisa sedikit-sedikit lebih berubah. Berubah yang untuk pengendalian diri tetap tidak berubah, tapi saya tetap berdoa sama Tuhan untuk pengendalian diri. Dan untuk ke depannya tahun 2026 ini kan anak saya tambah besar gitu ya, untuk SMP, dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti cukupkan untuk sekolahnya Rea untuk SMP besok, dan untuk Devon yang jadi tulang punggung saya percaya Tuhan pasti berikan kekuatan agar lu kan saya nangis. Mesti saya nangis, nggak tahu kenapa ya, mungkin terlalu baik Tuhan untuk saya gitu. Walaupun banyak pujian dari keluarga saya itu, saya disuruh kembali gitu, disuruh kembali menjadi Islam gitu. Tapi kekuatan anak-anak saya gitu, saya selalu mengikut Tuhan. Dan tadi tuh saya mau mandi itu, Feli bilang gini, mama ke gereja tak? Aduh dek, mama kok perutnya sakit. Terus, loh ya apa sih mama, nggak tahu. Kayak mulus gitu tapi nggak bisa ke belakang gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan tiap tahun kau berikan yang terbaik. Maksud saya jam datang keluar Tuhan, saya bilang gitu. Mandi mama, mama mandi. Anak-anak senang ya.
dia bilang gini, aku minta maaf ya Ma, aku gak bisa ke gereja. Saya bilang gini, loh gak apa saya mau, katanya Mbak Maria kalau kerja gak apa-apa, kalau boleh Mama yang marah dulu sebelum Mbak Maria, saya bilang gitu. Iya Ma, deknya bilang gini, Ma, makna kali berkat ya Ma, nanti buat adik. Dia bilang gitu, bukan buat Mama, buat adik. Jadi kalau bagaimana ya, bukan saya nangis lagi, sudah Ustaz, terima kasih. Mesti ya. Ya mungkin di tahun kedepannya saya bisa menjadi lebih baik, dan saya kalau dikatakan setia pada Tuhan tuh saya rasa kurang. Karena apa? Katanya Paman Paul itu saya Jumatnya kurang. Dulu saya sering, sekarang tidak. Tapi ya saya mau belajar, berusaha lagi agar Jumat itu saya bisa ikut ibadah Jumat yang seperti dulu kalau sama suami saya gitu. Dan untuk anak-anak saya minta Tuhan kekuatan, kepintaran untuk sekolahnya. Tuhan sudah jawab untuk Feli, dan saya yakin dan percaya pasti bertahan gitu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan itu pasti sediakan yang terbaik untuk keluarga saya. Walaupun setiap apapun, cobaan apapun atau omongan apapun, saya selalu ambil hati gitu loh. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh ya, biar tidak ada penyakit katanya Mbak Maria. Batinku ini Mbak Maria mau ngomong doa, sebenarnya itu mesti gitu. Walaupun tapi saya mesti bilang Mbak Maria, tapi mesti enak ya Mbak Maria tuh ngomong doa nih. Tapi saya yakin dan percaya ya, omongan apapun tentang saya dan anak-anak saya pasti Tuhan berikan dari telinga kiri keluar lagi tinggalkan, nggak sampai ke tengah-tengah pikiran gitu. Siapa sih yang nggak mau ya punya cita-cita baik untuk anaknya, punya kesehatan. Katanya Bu Yuli sakit panas pilek gitu biasa. Tapi kalau di keluarga saya panas satu sembuh, besoknya panas, anak 4 panas semua. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Kalau panas itu nggak sampai ke dokter yang mahal gitu, cukup ke balai desa saja. Jadi nggak sampai kayak katanya Mbak Heni, kamu bilang puskesmas gini kemarin aku nggak senang ngantri. Saya bilang gitu, saya mau telepon Mbak mau obat ini Mbak mau Mbak saya rancang sendiri, dan saya rancang sendiri itu saya bilang dalam nama Yesus Tuhan, lewat obat ini Tuhan Kau pastikan sembuhkan anakku, jangan sampai lama-lama Tuhan. Saya selalu bilang gitu. Dan iman saya ini saya terapkan pada anak-anak saya, dan puji Tuhan semua anak-anak saya itu bisa menerapkan iman yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Terkhusus untuk anak saya yang Devon sama Feli itu selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saya enggak pilih kasih ya sama anak, tapi saya tetap berusaha. Kalau yang Rea itu saya tahu dia itu kayak pendiam kayak papanya, tapi kalau dia didekati gitu, dia selalu bilang apapun itu. Dan saya berikan, kalau Rea itu saya berikan gini, satu saya, apapun yang nanti anak koncomu ini, maafkan dia, loh iya, anjir sayang, kan bilang, Tuhan aku memaafkan temanku ini, selanjutnya terserah Tuhan, masih kau ngomong hukum dia Tuhan, gak apa-apa sayang, kan kau mangkong. Dan dia terapkan seperti itu. Kalau untuk Elora dia masih kecil gitu, tapi saya yakin dan percaya kalau misalnya katanya Mbak Maria diterapkan teladan ya. Kalau teladan dalam hal kayak
setiap hari itu saya kurang untuk anak-anak saya. Tapi kalau hal untuk dalam iman, saya selalu gandeng mereka. Tiap malam itu saya berdoa sama anak-anak itu sudah 2 tahun ini. Agustus besok itu 2 tahun. Kami terapkan itu dan kami yakin dan percaya ada selalu aja ada berkat, walaupun bukan berkat materi ya, jasmani sehat, sakit minum obat sedikit sudah sembuh, itu mukjizat bagi saya. Dan kalau dihina apapun gini, kak ini biar sekolah ini, saya tetap aja, saya bilang musuh, bojoku bilang waktu pernikahan sampai akhir menutup mata setia gitu, saya tidak, saya mesti bilang gitu. Walaupun teman-teman saya gitu ngomongnya gini-gini, tahu nggak? Sekarang harus kontrek, saya bilang gitu. Tapi saya tidak percaya di tahun berikutnya ini Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi teladan anak-anak saya. Terima kasih. Dan untuk yang di Bogi itu persekutuannya, saya berharap itu tambah meriah, yang ikut banyak lagi. Terima kasih. Bogi ya, sudah Bogi berarti. Sekarang waktunya pekarungan. Pekarungan ini banyak. Oh, monggo, oke. Shalom. Terima kasih dan malam hari ini saya bisa mengikuti acara tutup tahun di sini. Bulan-bulan ini saya itu baru mendapat berkat dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berkatnya apa? Biasanya anak saya itu kan selalu sehat gitu ya. Kalau orang-orang katakan, saya kok aku deh kok cepet ya, lainnya itu pada usianya udah banyak kan, biasanya akan ada yang tunggu-tunggu, ada yang bongkok dan jawaban. Saya ini masih lincah, bisa lari, bisa sepeda telan, bisa sepeda motoran kemana-mana gitu. Orang-orang itu hebat sebetulnya. Memang saya selalu sehat. Memang kalau tahun-tahun yang lalu waktu saya masih ngajar, kalau Desember gitu mesti sibuk. Jadi setelah Natalan anak-anak, saya itu memang mesti ada agak sakit gitu ya. Tapi puji Tuhan terus sembuh sehat. Saya sakitnya karena sakit kecapean mungkin ya. Tapi untuk bulan ini anak saya Daniel itu masuk rumah sakit sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Pertama di klik saya bawa ke puskesmas Sukodono, dikatakan nggak tahu kecapean apa gitu aja, cuma diberi obat. Ini cuma 1 kali ini saja di sini. BPJS-nya tidak di sini, BPJS-nya di Pringenanom. Akhirnya anak saya terus ke Pringenanom, dia rawat inap sampai 4 hari. Dikatakan lambung gitu ya. Dapat ya setelah opname, kalau di rumah sakit saya diinfus ya, itu dia ringan. Tapi setelah pulang di rumah panas lagi, muntah lagi dan sebagainya, yang sakit lagi itu akhirnya dirujuk di petrokimia juga di daerah ikut Dirorjo ini ya, Dirorjo itu ya. Di situ dikatakan katanya paru-parunya itu ada cairannya, gitu ya. Paru-parunya ada cairannya. Ya memang anak saya itu seharusnya itu jadi guru ya. Jadi guru 7 tahun itu gajinya tidak naik-naik. Jadi guru honorer terus. Akhirnya dia keluar kerja di Citraland. Di Citraland dia kerja di resepsionis. Duduk saja di kantor, nggak kerasan.
dia pilih yang apa, ambil bagian driver bisa kemana-mana, tapi yang itu kadang sampai ke Banyuwangi, kadang sampai ke Jember, itu kan pulang sampai pagi-pagi. Nah akhirnya mungkin dari itu ya dia jadi kena apa, paru-parunya itu mungkin ya, mungkin masuk angin, sering masuk angin itu mungkin ya. Nah itu dikatakan mungkin paru-parunya ada cairannya. Tapi besok pagi dulu di USG dulu. Nanti setelah di USG ternyata itu tidak ada cairannya, nggak ada cairannya, terus jadi nggak jadi di pompa ya, dikeluarkan cairannya gitu, nggak jadi. Terus disuruh pulang, udah nanti boleh pulang karena tidak ada, setelah USG tidak ada cairannya. Pulang sampai di rumah ternyata begitu lagi, panas lagi, muntah lagi dan sebagainya, batuk dan sebagainya ya. Terus akhirnya dia ke dokter lain, udah ke dokter yang bayar aja, wis nggak pakai BPJS gitu ya, dokter yang bayar. Dikatakan infeksi di lambung sama infeksi di paru-paru. Akhirnya udah beli obat dan sebagainya. Terus sekarang sudah agak baik, ya sudah bisa kerja lagi, Tuhan bisa kerja lagi. Nah, kan saya waktu Om Nam kan saya juga ibu ya. Ya saya sampai jatuh dari sepeda motor karena dipepet mobil ini, saya meleset sepeda motor itu. Tapi ya enggak apa-apa, cuma sini saya yang sakit tapi sudah sembuh dan urut-urut sendiri, saya beli Voltepin dan sebagainya. Nah kemarin karena Natal itu banyak kesibukan, ya, banyak kesibukan. Akhirnya pas Natalnya saya masak-masak, saya pengen ngundang tetangga-tetangga gitu. Pas waktunya saya ngundang, hujan deras jadi tidak ada yang datang. Sudah saya capek-capek gak ada yang datang. Akhirnya saya besoknya sakit sampai pagi tadi itu barusan bisa bangun, batuk, sesek, ya. Terus hidung ini juga gatal dan sebagainya ya. Pagi tadi baru bisa bangun, dari puji Tuhan hari ini saya bisa sehat. Itu karena berkat Tuhan. Semoga nanti tahun 2006 tidak ada coba. Ini anak saya keluar dari rumah sakit, menantu saya kecelakaan. Ininya apa? Ini apa namanya ini? Iganya itu retak 2. Jatuh karena apa? Jatuh karena tuburan, ada orang ngantuk di bel ini enggak dengar langsung nubruk gitu ya. Jadi nubruk jadi kan lain arah gitu lah. Ini waktunya ke sana jadi ini malah nubruk di bel ini enggak dengar, orang ternyata ngantuk yang di bel itu. Makanya kan jadi jatuh nubruk. Terus habis Natal saya gantian yang sakit. Puji Tuhan hari ini bisa sembuh ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2006 ini tidak ada apa-apa ya, tidak ada yang lagi ya. Saya puji Tuhan. Saya sebetulnya setelah saya berhenti dari mengajar, saya itu sering kangen sama murid-murid saya ya. Saya sering kangen sama murid-murid saya. Tapi puji Tuhan pas Natal kemarin itu juga murid-murid saya kok yang sudah keluar itu sudah tidak sekolah di SMK, yang ada yang di Jakarta, ada yang di Malang, ada yang di Jember, malah datang kemarin itu ya. Jadi saya juga merasa sukacita ya karena bisa bertemu dengan mereka ya. Jadi memang kadang-kadang itu kangen ya, walaupun murid itu kangen nih ternyata ya. Kalau waktu diajar itu kadang-kadang kita kan juga ada yang gablek, ada yang nakal, ada yang cerewet dan sebagainya ya. Tapi kalau nggak ketemu gitu ya mesti kangen ya. Jadi kemarin saya juga merasa senang karena sudah bisa bertemu dengan
kekasihnya. Ya, terima kasih karena kasih Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami walaupun saya sudah tidak mengajar. Tuhan tetap memimpin saya, Tuhan tetap memberkati saya. Terima kasih. Karungan ada lagi? Sudah. Mantap Pak Cik. Pak Cik mau nambahin? Sudah. Kebun Agung sekarang. Kebun Agung ini banyak. Pak Budi ada. Terus Bu Suci, Pak Gorjon ada itu. Terus siapa? Mas Johan. Bu Kardi. Bu Eni. Monggo. Bu Masaria, Pak Doni. Monggo. Perwakilan yang untuk Kebun Agung. Siapa lagi Kebun Agung? Ayo, monggo. Yang Kebun Agung. Baik, salam selamat malam semuanya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam keluarga kami, mulai awal tahun sampai akhir tahun sekarang. Gak terasa, luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau mungkin deburan ombak itu mesti ada di dalam rumah tangga kami. Ya, tapi kami percaya Tuhan akan sertai. Kami sekeluarga di tahun 2026 ini kita bersepakat bahwa kenapa sih saya memilih lagu Bejanamu tadi itu kenapa? Saya dan keluarga ini ingin di tahun 2026 ini kita berserah sama Tuhan, bukan menyerah, tapi kita mau berserah sama Tuhan. Mau apa yang Tuhan inginkan ke kita, oposisi di karepno. Kita mau ikuti. Kalau kita ngatur Tuhan, loro kabeh ternyata. Aku jalur ini, Tuhan jalur ini. Akhirnya apa? Sakit semuanya. Rasanya itu kayak apa ya? Segala sesuatunya itu muspro. Kata orang Jawa itu muspro, hampa gitu. Jadi di tahun 2025 kemarin itu banyak ujian-ujian yang harus kami lalui bersama istri saya, sama anak saya, banyak. Kalau ditulis banyak, tapi kebaikan Tuhan jauh lebih banyak lagi. Karena apa? Penyertaan Tuhan yang begitu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Apa ya? Nah, ditulis itu banyak. 2 buku aja nggak cukup kalau kebaikan Tuhan untuk keluarga kami. Tapi kami percaya yang tadi komitmen kami di 2026 itu, istri saya tadi itu ngomong, ayo Pak, bangun SBK kecil lagi. Memang kami dulu di 2025 itu kami sering melakukan SBK kecil, tapi yo putus nyambung. Karena apa? Males. Pas posisi capek motor jedok. Kalau pagi harus kerja. Nek jam 4 pagi, jam 5 pagi ya enak-enak yang metal kemulan. Kadang dibangunkan ke belakang gitu jam 4 nyicil sidik lah kok setengah 6 biasanya. Terus seperti apa lagi seperti itu. Jadi istri saya tadi, ayolah Pak, bangun lagi komunikasi sama Tuhan. Ayo kita bangun komitmen untuk berserah sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginannya Tuhan sih dalam kehidupan rumah tangga kita ini tadi. Ya memang benar apa yang disampaikan sama Bu Maria, undang Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Undangan Tuhan itu. Nek kon mbok undang, mujizat itu terjadi. Dan itu tidak pernah terjadi, dan itu tidak pernah saya lakukan. Saya tidak berjanji untuk diri saya pribadi. Saya mau coba ini. Mungkin ujiannya ya abot. Ketika saya ngomong di depan jemaat sekalian ini, saya mau ngomong bahwa saya mau berkomitmen berserah. Pasti nanti dapat ujian.
Tapi saya coba untuk mengikuti alurnya Tuhan, ritmenya Tuhan maunya seperti apa. Saya tidak mau maksa Tuhan, aku jalan ini, aku gini yo gak rekal. Senengannya saya tuh senengannya apa? Rekal, ngengkelan. Istri saya bilang, kamu tuh jangan ngengkelan. Tidak, saya tuh nggak ngengkel, hanya mempertahankan pendapat. Nah, saya diplomasinya seperti itu. Padahal sini yo ngengkel, tapi diplomasinya adalah mempertahankan pendapat. Jadi saya itu mesti sama istri saya itu, kamu tuh gini, kamu tuh salah itu gini, harus gini seperti ini dan seperti itu. Tapi saya tidak, saya itu mempertahankan pendapat saya berbeda dari pendapat kamu, ya kita pertahankan pendapat masing-masing. Padahal itu sebenarnya tidak, sebenarnya itu adalah ngerekal. Tahu ngerekal? Ngerekal itu kok ngengkel, salah ngengkel, yaitu saya namanya. Jadi komitmen kami keluarga itu untuk berserah sama Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan di tahun 2026 untuk keluarga kami mau ikuti, kami mau jalani semuanya. Memang berat 2025, 2006 katanya ekonomi itu katanya puncaknya itu nanti di 2030. Tapi kami percaya 2025 aja sampai sekarang aja Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan memberkati saya semuanya. Saya yakin di tahun-tahun akan datang ketika kita undang Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan sertai kita semuanya. Terima kasih. Saya juga berharap untuk ibadah yang Kebon Agung juga semakin banyak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya. Ibadah tutup tahun sudah selesai. Di selanjutnya kita akan tutup ibadah tutup tahun ini. Mari kita pada berdiri. Kita pujikan, kamu puji kebesaran. Bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025. Kalau kami ada sampai hari ini, kami bisa menikmati berkat Tuhan, kami bisa menikmati sukacita dari Tuhan. Biarlah itu tetap Tuhan yang mengerjakan terus di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menata apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami di tahun 2026. Biar kami boleh
menjadi pribadi yang Tuhan akan terus pakai menjadi orang-orang yang boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena kami senantiasa mengundang Yesus dalam kehidupan kami setiap apapun yang kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di tempat ini, dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Bapak kami teringat untuk Bu Harjo yang ada di rumah sakit hari ini. Tuhan, kerjakan karya kesembuhan buat anakmu yang terkasih. Tuhan, kami percaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan kembali kesehatan Bu Harjo. Kami berdoa untuk yang lain Tuhan yang tidak ada bersama-sama kami. Biarlah Tuhan akan nyatakan kuasa dan kasih-Mu lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami lebih mempercayai-Mu sungguh-sungguh dalam segala hal apapun, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan kami, untuk kami boleh membawa nama Kristus sebagai suratan yang terbuka, boleh dibaca setiap orang boleh melihat Yesus ada di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami akan membuka hati kami, membuka tangan kami sebelum kami meninggalkan tempat ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita itu tetap ada dan menjadi bagian kami selama Tuhan percayakan kami hidup ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami semuanya, mulai dari